Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar sekali, Bapak Rakyan Dengar. Wibisono, Oke, terdengar. langsung saja saya mulai ya. Teman-teman semuanya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini, Pagi, teman-teman? Bapak Rakyan, kabarnya baik sekali. Apakah puasanya masih lancar atau sudah ada yang... Oh, lancar banget. Oh ya, oh bagus ya, baik. Kalau masih lancar, baik. Hari ini apakah ada yang izin tidak berangkat, teman-teman? Atau berangkat semua ini? Berangkat semua, Pak. Alhamdulillah. Baik ya kalau berangkat semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul pada hari ini, walaupun situasinya daring ya. Kita masih bisa berkumpul hari ini di sini eh, pada apa pembelajaran daring. Nah, semoga semuanya sehat-sehat selalu, diberi kesehatan dan diberi kelancaran pada puasa kali ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik. Selanjutnya, mari kita mulai dengan pembiasaan awal dulu, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Eh, oke, baik ya. Eh, Menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah. Selanjutnya, selanjutnya kita kembali lagi ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan materi kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu ada yang masih ingat kemarin materi apa yang saya sampaikan di sini? Mas Ulil, apakah masih ingat kemarin materi yang saya sampaikan apa? Materi kemarin itu sama seperti ini, Pak. Pola makan sehat dan bergizi Oke, yang eh, kemarin. Terima kasih Mas Ulil. Oke, baik. Benar sekali ya. Materi kemarin yaitu yang saya sampaikan yaitu terkait pola makan sehat dan bergizi. Pada pembelajaran pada hari ini, teman-teman, yaitu kita akan belajar terkait lebih ke bahaya tentang tidak menjaga makanan, ya, makanan bergizi. Di sini saya ingin menyampaikan ya, eh, tubuh kita, yaitu yang terdiri dari organ di dalamnya, membutuhkan asupan-asupan dari makanan yang bergizi. Ya, kita sebagai manusia tidak boleh makan makanan yang sembarangan ataupun tidak menjaga kandungan gizinya. Ya, alangkah baiknya kita memperhatikan makanan yang akan kita makan. Ya, kenapa demikian? Ya, karena organ kita, tubuh kita memerlukan asupan gizi untuk menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar, baik, ya, tidak ada masalah, ya. Apalagi kita teman-teman masih muda, ya, masih remaja, eh, alangkah baiknya diperhatikan kesehatannya, ya. Karena pada umumnya di usia teman-teman banyak yang tidak mempedulikan akan kesehatan, ya,
tidak memperdulikan apa akan makanan yang akan dimakan, ya. Makanan apapun dimakan, tidak mikir panjang, ya. Beranggapan bahwa masih muda, umurnya masih panjang, ya. Akan tetapi di luar sana masih banyak, ya, banyak contoh yang sudah masih muda, ya, masih remaja, tapi sudah mendapat penyakit yang cukup serius, ya, sampai yang terparah itu sampai hingga tahap kematian. Ya, jangan sampai kita eh, mendapat hal seperti itu. Maka dari itu, salah satu faktor penting yang harus kita jaga yaitu pola makan. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, pada hari ini ya kita akan memahami definisi yaitu makanan sehat dan bergizi serta perannya bagi tubuh. Oke, yang kedua yaitu eh, mengetahui zat gizi, yaitu mengenal apa aja zat-zat yang terkandung dalam zat gizi. Eh, Ya, yang ketiga itu mengidentifikasi contoh, membedakan makanan sehat dan tidak sehat. Yang keempat yaitu menjelaskan bahaya, menyadari resiko kesehatan jika pola makan tidak dijaga. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pengertian makanan bergizi. Baik, eh, agar tidak ngantuk ini ya sambil mengecek apakah masih di Zoom, tolong Mas Muhammad Febrianto Lukmana, tolong dibaca ini pengertian makanan bergizi. Apa itu makanan bergizi? Halo, Mas Febrianto Lukmana, apakah masih di Zoom Mas Febrianto Lukmana? Oh, kayaknya Mas Febrianto Lukmana koneksinya terganggu ini. Oke, baik. Tolong cewek ya sekarang. Coba Mbak Sarwestri. Coba tolong dibaca ini Mbak Sarwestri. Pengertian makanan bergizi. Ayo Mbak Sarwestri. Sama ternyata Mbak Sarwestri tidak ada. Oke, coba Masatnya Asa. Iya, Pak. Ya, Masatnya Asa. Tolong dibaca pengertian makanan bergizi itu apa? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk satu, pertumbuhan dan perkembangan, dua, sebagai sumber energi untuk aktivitas dan olahraga, dan yang ketiga ada menjaga fungsi organ dan daya tahan tubuh, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Asa. Oke, gitu ya. Pengertian makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi penting, ya, yaitu yang harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan, ya. Apalagi teman-teman yaitu di usia remaja harus butuh ya untuk pertumbuhan dan perkembangan agar pertumbuhan dan perkembangan dapat maksimal ya. Maka sebab itu pintar-pintarlah memilih makanan yang bergizi yang mengandung banyak protein ya yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu sumber energi untuk aktivitas ya. Teman-teman di sini kan masih sekolah ya, memerlukan sumber energi yang cukup, apalagi kan bulan ini lagi puasa ya. Jadi seharian menahan lapar harus memerlukan gizi ya yang tercukupi agar ya agar puasanya lancar ya sampai nanti buka. Ya, yang ketiga yaitu menjaga fungsi organ dan daya tahan tubuh ya, yang sudah Bapak jelaskan tadi ya teman-teman. Fungsi makanan yaitu untuk menjaga fungsi organ dan
daya tahan tubuh ya, organ-organ di tubuh kita yaitu seperti kemarin Bapak bilang seperti mesin ya. Jika di motor seperti mesin, maka dari itu makanan yaitu seperti bensin ya. Jika mesin diberi bensin yang asal-asalan, ya mesinnya bakal rusak atau tidak tahan lama ya. Jika diberi bensin yang bagus, makanan-makanan yang bergizi yang mengandung zat gizi yang cukup, ya mesinnya akan berjalan baik, akan dapat digunakan dengan jangka panjang. Ya, begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu jenis zat gizi dan fungsinya. Ya, di sini jenis zat gizi dan fungsinya. Yang pertama ada karbohidrat sebagai sumber energi utama dan bergerak. Yang kedua ada protein membangun dan memperbaiki sel ya untuk pertumbuhan, lemak yaitu untuk energi cadangan, melindungi organ, membantu penyerapan vitamin ya, vitamin dan mineral yaitu untuk mendukung kekebalan tubuh ya, metabolisme dan fungsi tubuh sehari-hari. Oke, baik. Di sini saya mau tanya ya kepada Mas Ulil. Mas Ulil ada Mas Ulil? Halo, Mas Ulil. Oh, Mas Ulil tidak ada. Oke, Mas Ya Yafi. Pak, gimana Oh, Pak? oh, Mas Ulil ada. Oke, Mas Ulil, saya mau tanya Mas Ulil. Mas Ya Ulil, Pak, tadi pagi sahur atau tidak? Alhamdulillah tadi pagi sahur Pak, Oh ya, pakai lauk kentang. apalagi Mas Ulil? Ya, sama daging rendang Pak. Oke, ya. Eh, dari yang apa Mas Ulil makan, adakah jenis zat gizi dan fungsinya Mas Ulil? Ada Pak, terutama daging rendang Pak, itu proteinnya banyak. Ya, Termasuk kentang juga itu kan tentang termasuk dalam apa termasuk Mas Ulil? karbohidrat Pak, Ya, karbohidrat. oke. Betul kan? Benar, oke, oke, terima Ya, kasih Mas Ulil. Oke, baik ya, apa yang ya, dijawab Mas Ulil sangat benar ya. Kentang termasuk dalam karbohidrat. Tadi yang dikatakan Mas Ulil sahur dengan menggunakan kentang dan rendang, yaitu rendang adalah daging ya, daging sapi, yaitu mengandung protein, yaitu yang berguna untuk membangun dan memperbaiki sel, ya baik untuk pertumbuhan. Oke, karbohidrat ada kentang, ya bisa nasi juga bisa ya. Jangan lupa mineralnya air putih. Oke. Oke, selanjutnya ini ada contoh-contoh makanan bergizi nih ya. Nih ada karbohidrat nih, ada nasi, jagung, roti ya. Karbohidrat kompleks untuk energi bertahan lama ya. Jadi karbohidrat eh, bukan berarti hanya nasi ya, tapi bisa diganti dengan jagung, roti, kentang, singkong ya, teman-teman. Nah, tapi di Indonesia masih banyak yang sering beranggapan bahwa tidak makan nasi yaitu belum makan ya teman-teman. Padahal jagung, roti, kentang itu pun juga mengandung karbohidrat yang bisa untuk mengganti energi. Yang kedua ada sayuran ya yang bisa tomat, brokoli, bisa sayur kol, sawi, bayam ya teman-teman ya. Ini sebagai sumber serat bagi teman-teman vitamin dan mineral. Yang ketiga ada buah-buahan ya. Ada buah-buahan yang memberi vitamin. Ya, yang keempat ada lauk berprotein yang tadi seperti yang disebutkan Mas Sulil yaitu rendang tadi, daging sapi ya. Ini ada ikan, telur, tempe ya. Tempe tahun merupakan protein nabati ya, teman-teman. Ikan, telur ini sebagai protein hewani yang membantu untuk pertumbuhan otot dan perbaikan sel. Yang terakhir yaitu susu, yaitu sebagai sumber kalsium yang untuk menguatkan tulang dan baik untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya ini kawan-kawan, contoh makanan yang tidak sehat ya. Nih, saya mau ingin bertanya ini, Mbak Laini ya. Contoh makanan yang tidak sehat menurut Mbak Laini apa Mbak Laini? Junk food, Pak. Ya, junk food. Junk food itu seperti apa tuh Mbak Leni?
Makanan daging olahan. Ya, daging olahan ya. Benar, ya betul sekali. Junk food itu merupakan daging bisa berupa daging olahan ya. Ya ini macamnya bisa seperti burger, kentang goreng, pizza, nugget itu termasuk junk food ya. Makanan-makanan tersebut tidak baik jika dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu berlebihan karena mengandung banyak zat-zat Iya. yang tidak diperlukan oleh tubuh ya. Nih, yang kedua yaitu gorengan ya. Jadi teman-teman yang misal berbuka puasa dengan kebanyakan gorengan yang berlebihan ini juga tidak baik ya karena mengandung banyak minyak ya yang dapat bisa menyebabkan yaitu kolesterol ya teman-teman. Yang ketiga minuman bersoda atau minuman manis ya. Yang keempat permen atau makanan tinggi gula. Yang keempat makanan tinggi lemak jenuh dan garam ya. Jadi di sini teman-teman makanlah sesuai porsinya ya dan sesuai gizi yang cukup ya. Makan makanan yang pas, tidak boleh kurang, tidak boleh pun berlebihan karena apapun yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Oke, oke baik. Selanjutnya yaitu quiz time ya. Sekarang saya minta kepada teman-teman untuk membuka kuisis ya. Silahkan semua untuk membuka kuisis masing-masing. Apabila yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar melalui Google akun juga bisa ya teman-teman. Ya, silahkan ya. Setelah itu bisa barcode ke barcode ini yang Bapak tampilkan teman-teman ya. Yo, mari teman-teman. Bapak kasih waktu 1 menit untuk bergabung teman-teman. Yo, masih belum ada yang bergabung ini. Ayo, silahkan bergabung teman-teman. Waktunya tidak lama, jadi segera bergabung ya teman-teman. Silahkan bisa di scan aja barcode ini yang Bapak share atau masukkan kode yang Bapak tampilkan teman-teman. Silahkan. Masih 0 peserta ini. Barcode-nya nggak ada, Pak. Oh, guardhooknya nggak ada ya? Sebentar, Mas Hasan. Apakah sudah ada? Apakah sudah ada teman-teman? Halo? Oke, 30 detik. Saya mulai kuisnya. Oke, langsung. Oke, junk food nih, satu. Langsung saya bawa mulai aja ya, teman-teman. Oke, waktunya cuma 10 detik memulai. Silahkan langsung dikerjakan. Oke, baik ya. Bisa dicek di akun bisnis kalian masing-masing ya. Nilai yang kalian dapat.
berapa, dan ini merupakan grafiknya ya. Ini jawaban yang dijawab benar hanya 2 dari 6. Oke, oke Bapak lanjut untuk PPT-nya. Oke, Bapak lanjut ya. Eh, Tadi sudah mengerjakan kuis, sekarang Bapak lanjut terhadap konsep gizi seimbang ya. Ini merupakan pedoman kalian nantinya jika ingin eh, sederhana untuk setiap piring makan ya. Kalian bisa melihat konsep gizi seimbang ini, nantinya bisa kalian buat acuan di rumah atau dimanapun ketika kalian makan, yaitu setengah piring sayur dan buah ya, seperempat piring ya yang berisi makanan pokok, nasi maupun jagung maupun roti ya. Selanjutnya seperempat piring yang berisi lauk pauk yang mengandung sumber protein. Yang keempat yaitu minum air cukup, yang kurangi gula ya. Yang terakhir selalu jaga kebersihan, nih penting ya teman-teman. Selalu jaga kebersihan tangan sebelum makan ya. Kalian habis melakukan kegiatan, melakukan sesuatu harus selalu mencuci tangan kalian ya, karena dapat menyebabkan diare ya teman-teman. Oke, nih masuk ke bahaya tidak menjaga pola makanan ya. Yang pertama, pola makanan tidak sehat dapat menyebabkan yang pertama obesitas atau kegemukan ya. Ketika kalian tidak menjaga makanan, sering makan junk food yang seperti tadi yang diomongin ya, atau makanannya berlebihan, terlalu banyak karbo ya, itu akan terdapat obesitas ya atau kegemukan yang dapat menyebabkan serangan jantung teman-teman. Ya ini kedua, penyakit jantung ya teman-teman, ini dapat ditimbulkan dari tadi obesitas tadi, ada diabetes yaitu kebanyakan gula. Di sini yang sering minum manis-manis tolong dikurangin ya teman-teman. Nih mudah lelah dan penurunan konsentrasi saat belajar ya. Maka dari itu mengubah kebiasaan sekarang menyegah masalah di masa depan. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya ada manfaat mengonsumsi makanan bergizi, yaitu pertama dapat mendukung pertumbuhan ya bagi ya kalian yang masih masa remaja, gizi yang cukup dapat membantu tubuh dan otak berkembang dengan baik. Ya, yang kedua, energi untuk aktivitas ya. Kalian yang memerlukan aktivitas yang banyak ya saat ini ya membutuhkan energi. Ya, maka dari itu makan seimbang memberi tenaga untuk belajar dan aktivitas. Yang ketiga, konsentrasi lebih baik ya. Ketika kalian di sekolah mempunyai gizi yang cukup, makanan yang bagus, gizinya yang baik, yaitu ya kalian di sekolah memiliki konsentrasi yang lebih baik ya, gula stabil dan nutrisi tepat dapat membantu fokus di kelas ya. Yang terakhir yaitu menjaga daya tahan tubuh ya, apalagi kondisi terakhir ya, cuaca berubah-ubah ya, kalau pagi sampai siang itu panas sekali, kalau malam hujan ya, itu kalian harus dapat menjaga makanan kalian ya, dan sering berolahraga ya ini ya, untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak terserang penyakit. Vitamin dan mineral membantu melawan penyakit. Dengan pola makan sehat, kamu lebih kuat, fokus, dan lebih beraktivitas. Oke, baik. Terakhir, ya kesimpulan ya atau refleksi dari pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ingin menanyakan ya, uh, Mas Tegar ada tidak di sini, Mas Tegar? Hadir, Pak. Mas Tegar, Bapak ingin tanya. Ini menurut Mas Tegar saja ya, dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, apa kesimpulan yang dapat Mas Tegar ambil dari pembelajaran Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Monggo Mas Tegar. Nah, pada intinya kita menjaga pola hidup kita dengan gaya hidup sehat, terutama pada pola makanan dengan komposisi nutrisi makanan yang cukup, ada kebutuhan protein, karbohidrat, dan serat yang harus dipenuhi dalam tubuh kita untuk agar nantinya tubuh kita tercukupi kebutuhan dari makanan-makanan tersebut. Oke, Gitu. baik.
Baik, bagus sekali Mas Tegar. Oke, semuanya boleh kasih aplaus untuk Mas Tegar ya. Jawabannya cukup baik ya. Kesimpulannya, makanan bergizi yaitu sangat penting untuk kesehatan ya, energi dan prestasi kalian di sekolah. Mulai dari hal kecil ya, eh, bisa kalian lakukan dengan pilihlah makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein yang tinggi, ya. Seperti contoh vitamin, pilih buah sebagai camilan, kurangi minuman manis, dan isi piring kalian sesuai pedoman gizi yang seimbang. Ya. Langkah mudah yang dapat kalian lakukan, ya, bisa kalian melakukan yaitu bawa bekal yang seimbang. Ya. Ketika kalian sekolah, kalian bisa membawa bekal yang seimbang, ya. Makanan yang kalian bikin sendiri, yang kalian tahu sendiri kan itu lebih baik daripada yang kalian beli secara instan. Minum air putih secara rutin, rajin bergerak dan tidur yang cukup. Jangan tidur terlalu malam ya, tidur yang cukup karena kita besoknya harus beraktivitas lagi, harus sekolah, bangun pagi, kita harus dalam keadaan fresh. Ketika kita tidur tidak cukup, ya kita besoknya tidak fresh ya. Ajak teman dan keluarga untuk menerapkan pola sehat mulai dari hari ini. Oke, gitu cukup pelajaran hari ini yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup, teman-teman semuanya? Cukup ya? Pembelajaran ini cukup ya, karena tidak ada respon berarti Bapak anggap cukup. Terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat ya, dapat kalian manfaatkan di dunia nyata ya. Selalu menjaga makanan ya, selalu memperhatikan gizi yang kalian makan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu, selalu jaga kesehatan ya. Semoga puasanya lancar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.